Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' ila arwah walidina wa walikum wa atina wa wadikum wa amwatil muslimin ma'in khususan la Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في عمارة هذا المعهد أن الله تغشاهم مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fabadiru ya ikhwani فبادروا إخواني رحمكم الله عند سماع الأذان إلى طاعة الرحمن واحذروا أن يلهيكم الشيطان ويقتنصكم بالتكاسل والتواني فإنه الخزي والخسران. Fabadiru ikhwani, maka segeralah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian semuanya. Inda sama'il adzan, ketika mendengarkan adzan, ila ta'atillah, untuk menyambut taat kepada Allah, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Wahdharu, dan hati-hatilah kalian semuanya, an yuyakum, membuat lupa kalian semuanya, asyaitanu, syaitan, dan mempengaruhi kalian semuanya, bitakasuli, dengan malas-malasan, tawani, dan tawani itu sama dengan malas ya, menunda-nunda, pelan-pelan begitu, enggak segera. Fa innahul khizyu wal khusran, karena sesungguhnya itu adalah kehinaan dan kerugian. Kalau dengar azan langsung menyambut. Jangan kalau udah diajak sholat Anda enggak menyambut. Hayya 'alas shalah, pura-pura enggak dengar. Kenapa? Filmnya lagi serem. Hayya 'alal falah, tetap main kartu, main sekak. Urusan duniawi segera datang. Urusan-urusan main-main segera menyambut. Hati-hati. Siapa orang yang terpengaruh dengan setan, sholatnya dibuat malas, dipengaruhi, nggak langsung menyambut, kata orang Jawa nggak cekekal,
Tapi urusan duniawi cekekal, urusan main-main cekekal, itulah tanda kehinaan dan tanda kerugian. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai saudara-saudara, waffaqakumullah, wahai para saudara-saudara, waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada sekalian, wahadakum, dan semoga Allah memberikan hidayat kepada kalian semuanya, annahu, sesungguhnya, yalzamukum, harus bagimu, wa yata'ayyanu alaikum, wajib fardu ain atasmu, amru nisaikum, memerintahkan istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu sekalian, bis salati, dengan melaksanakan salat, wal muhafadhati, dan menjaga alaiha, atas itu salat dengan berjamaah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, siapa? Nisaikum wa auladikum, istri kamu dan anak-anak kamu, amanatullahi indakum, adalah sebagai amanat Allah pada kamu. Waqad qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati amanat-amanat yang ada pada kamu semuanya, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui itu amanat atau pengkhianatan itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, Allah fin nisa, itu maf'ul bih, fattaqullaha, ittaqullaha, takwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, fin nisa, terhadap perempuan-perempuan kamu, fa innahunna, maka sesungguhnya itu perempuan-perempuan kamu, amanatun, sebagai amanat-amanat, indakum, pada kamu. Faman lam ya'mur, maka barang siapa yang tidak memerintahkan itu siman imra'atahu, perempuannya siman, bisolati, dengan melaksanakan salat, walam yu'allim, dan tidak mengajarkan itu siman, itu imra'atahu, perempuannya siman, faqad khana, maka benar-benar telah mengkhianati itu siman Allah, terhadap Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah. Wastahaqqa minallah, dan berhak itu siman minallahi, mendapatkan dari Allah al-uqubata, siksa. Fa innahu, maka sesungguhnya siman, lam yamtathil, tidak patuh, qaulallahi ta'ala, terhadap firman Allah ta'ala, wa'mur ahlaka, dan perintahlah keluarga kamu, bis salati, melaksanakan salat, wastabir alaiha, dan sabar dalam melaksanakan salat, la nas'aluka, aku Allah tidak meminta kepada kamu, rizqan, rizki, nahnu narzuquka, dan aku Allah memberikan rizki kepada kamu, wal aqibatu littaqwa, dan akibat baik itu karena sebab takwa. Jadi istri kamu dan anak kamu itu amanat. Amanat itu gimana diperlakukan? Kalau sampean tak titipi duit, kemudian sampean habiskan, itu berarti sampean khianat. Atau sampean sembrono naruhnya, tak titipi duit 1 miliar, ditaruh ada di pinggir jalan, entek, habis sembrono. Amanat itu dijaga, amanat itu dipelihara. Kalau kalau amanat tadi itu ditaruh sembrono, serampangan, hilang, berarti khianat, wajib ganti.
tanggung jawab, ndak ganti al penjara wal buiu. Anak kamu, istri kamu itu amanat dari Allah yang harus kamu jaga. Ketika kamu sembrono, serampangan, sampai anak kamu tadi itu yang harusnya sholat, nggak sholat gara-gara kamu tidak perhatian, nggak ngajak, nggak ngajari, maka kamu berarti telah khianat terhadap amanat Allah. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Kok iso ndak sholat anakmu? Memang nggak kamu ajari? Kok bisa nggak patuh anakmu? Kok maksiat anakmu? Memangnya kamu nggak kamu larang? Ketika kamu kelihatan memang sembrono, nggak ngelarang, nggak ngajari taat sama Allah, ya gimana caranya untuk ganti anak yang soleh lalu kiamat? Berarti Anda harus siap, pantas, layak, persis, cocok untuk disiksa oleh Allah karena khianat terhadap amanatnya Allah. Hati-hati, amanat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Orang-orang yang beriman, jangan khianat terhadap Tuhan kamu Allah, dan jangan khianat terhadap Rasulullah, dan khianat terhadap amanat-amanat yang telah diserahkan kepada kamu. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu itu amanat, lah kok nggak dijaga, sembrono. Wah, berarti pantas kalau disiksa. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang mendahulukan cinta tapi nggak tahu tanggung jawab. Ulangi lagi ya. Kita ini kadang-kadang mendahulukan cinta tapi nggak tahu tanggung jawab. Cinta sama anak, kepingin makan sate anaknya, supaya anaknya makan sate sehat, katanya bergizi, kata dokter proteinnya tinggi, cuma duit colongan yang dipakai. Biar seneng anak saya, biar sehat anak saya, cuma nyolong, nyuri. Lah, ini cinta tapi tidak tanggung jawab. Sama dengan anak saya itu ngelak haus, kepingin supaya hilang hausnya dikasih es baygon. Loh, itu kan racun lah. Ini racun di dunia yang bisa mengancam jiwa, tapi makanan haram itu Pak, racun akhirat yang bisa menyebabkan masuk neraka. Bukan cinta kepada anak dikasih es baygon, itu bukan cinta. Bukan cinta kepada anak dikasih makanan yang lezat tapi dari makanan yang haram, bukan cinta. Paham nih ya? Karena itu kalau sampean cinta kepada anak, itu dididik ajaran agama, diajari taat, dikasih rezeki yang halal. Anggur itu vitamin loh, mangga itu vitamin, dirok tandurani tonggo. Vitamin ini Ustaz, ya vitamin, tapi kalau hasil colongan vitamin mencret itu. Kita harus tahu, cinta itu bagus, tapi cinta yang bertanggung jawab, jangan cinta yang tidak bertanggung jawab. Istri juga begitu, cinta sama istri. Cinta sama istri. Masya Allah. Dibelikan baju yang bagus. Sendale 2 juta. Sendale dak itu.
jepitnya toko emas. Luar biasa, cuma colongan. Itu semuanya cinta yang tidak bertanggung jawab. Dibelikan make up yang mahal, tapi hasil ngemplang, sumpah palsu. Sama dengan sampean ngolesi anges kepada istrinya sampean. Wah, itu bukan cinta, itu namanya. Itu adalah membuat cacat, itu adalah membuat istri sampean jelek di dunia. Tapi yang haram-haram itu yang diberikan kepada istri sampean membuat istri sampean jelek nanti ada di akhirat. Seharusnya begini, ada anges, ada sesuatu yang kotor, dijauhkan dari istrinya. Jangan sampai terkena istrinya. Jangan dek, kotor. Jangan. Nanti akhirnya kulit kamu yang halus bisa ternodai dengan kotoran ini. Seharusnya begitu. Ini enggak, kira dek, enak, biar. Ini penghinaan. Begitu juga. Jangan dek. Ini adalah haram hukumnya dek. Karena ini colongan dek, ini hasil korupsi dek, yang sabar kamu dek, biar nanti cantik di akhirat, biar bagus di akhirat. Begitu seharusnya. Tak kasih cerita sampean, orang cinta tapi tanggung jawab. Cinta tanggung jawab. Siti Fatimah itu putrinya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi, ya. Siti Fatimah itu hidupnya melarat, tak? Putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi, tapi hidupnya melarat. Putrine camat sugih setengah mati. Itu kalau membuat tepung digulek sendiri, sampai tangannya Siti Fatimah itu kasar. Satu saat Siti Fatimah ini minta kepada Rasulullah. Nabi itu sering bagi-bagi harta. Siti Fatimah minta, ya Rasul, tolong dikasih budak ya Rasul saya, untuk membantu saya masak ya Rasul. Tangan saya sampai kasar ini, gulek ijen. Nabi menawarkan, Fatimah, mau enggak tak kasih yang lebih baik daripada budak? Tak kasih lebih baik daripada budak yang membantu. Ternyata Nabi bukan ngasih robot, bukan. Iya ya Rasul, apa? Tak kasih ya, sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dari waktu 34 kali. Dikasih bacaan. Enggak dikasih itu semuanya, enggak dimanjakan urusan duniawi, malah ditambahi wirite. Itu orang cinta. Nah kalau sekarang kan enggak. Loh saya juga begitu, Beb. Iya, kamu juga begitu. Kaya, banyak duitnya, anaknya minta, Pak belikan sandal jepit, Pak. Ojo nak, sing luwih apik, maca wirid nak. Kenapa? Bapaknya medit sebabnya. Lah kalau Nabi enggak loman, Nabi itu loman. Putrinya sendiri minta, ya Rasul saya kasih ini. Abah, bapak, saya kasih ono ini. Jangan nak moco ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, keuangan negara di tangan, paling gampang korupsi wis.
Belum ada KPK waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab dimintai sama anaknya. Saya perlu pakaian bagus, kepingin ganti, sudah berapa tahun tidak ganti, itu macam-macam dah. Tunggu nak ya, tunggu bayaran. Nanti kalau sudah waktunya bayaran tak belikan. Kata anaknya, belikan dulu kan nanti bisa utang dulu dari kas negara untuk beli pakaian, nanti dipotong waktu bayaran. Anaknya atau istrinya itu? Anaknya kalau tidak salah. Marah Sayyidina Umar. Apa? Pakai uang negara dulu untuk belikan pakaian kamu, nanti bulan depan dipotong dengan gaji. Kamu yang jamin umur saya sampai bulan depan. Nek mati di tengah jalan. Ini tidak ada yang berani korupsi kalau presiden ini model gini. Kalau sudah pemimpinnya model begini, lo kepala desa tidak kira korupsi. Untuk beli pakaian aja tidak berani pakai kas negara. Kenapa? Tidak ada jaminan manusia itu urip saulan kas. Lawang sak jam kas tidak ada jaminan kok. Lihat bagaimana. Ini cinta yang bertanggung jawab. Lah sampean juga begitu, cinta sama anak, enggak sholat, dibiarkan, cinta enggak tanggung jawab, teman. Cinta sama istri suami, enggak sholat, dibiarkan, cinta yang tidak bertanggung jawab. Jarno wis lo ngarek iku sik seneng kok dolinan diriri sepur. Cine wis engko wis kelindes baru diangkat. Begitu tak orang cinta itu. Sebelum kere sepur tangkep anaknya. Jangan nak, bahaya. Mboten Bu, ojo bahaya. Lek perlu gelut. Kenapa? Karena tanggung jawab. Begitulah juga keluarga kita ketika dalam taat kepada Allah. Jangan dibiarkan dia tadi itu maksiat, ninggalkan perintah Tuhan. Itu adalah bentuk cinta yang bertanggung jawab, saudara. Siapa itu yang di TV itu? Yang istrinya mati itu? Gara-gara nyetir itu. Ya. Saiful Jamil. Dituntut kan dia sama polisi. Kenapa? Padahal dia cinta istrinya, nangis setengah mati gitu ya. Waktu mati, mewek ndak karuan. Dituntut sama polisi. Kenapa? Karena dianggap kelalaian. Dia tadi itu melebihi penumpang, membiarkan penumpang itu melebihi kapasitas. Itu adalah termasuk kelalaian. Gara-gara itu akhirnya gampang oleng, kata polisi tadi itu begitu. Karena kelalaian. Lah sampean mimpin keluarga ini ya opo? Sampai anak enggak sholat, sampai anak enggak baca Quran, sampai anak tadi itu mabuk, sampai anak tadi itu kena narkoba, sampai anak tadi itu teler, sampai anak itu zina. Hati-hati loh, tanggung jawab di hadapan Allah. Didiin yang betul. Begitu juga istri. Istri itu juga amanat. Ya amanat itu ya harus dijaga, dipiara. Sholatnya harus diperhatikan istrinya. Ayo gondek, tapi tidak sembahyang mlebu neraka raimu. Sholat. Itu seharusnya. Selain itu juga nggak boleh diberlakukan yang tidak benar istri itu. Coba, sampean itu kalau kawin itu kan baru kenal ya, baru kenal. Tapi istri wajib taat sama sampean sama Anda lebih daripada segala-galanya, asal tidak maksiat kepada Allah, bahkan lebih daripada orang tuanya.
Kalau ada orang tua ngomong, "Dek, nak, poso besok ya, puasa besok." Suami ngomong, "Jangan puasa besok." Wajib taat sama suami. Haram puasanya. Walaupun itu diperintah orang tua. Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan kan maksiat kalau begitu. Orang tua bilang, "Dek, puasa Ramadan besok." Suami menyatakan, "Tidak boleh." Yo, tutup bojo itu, setan. Bukan suami itu. Begitu hebatnya. Istri itu diperintahkan taat sama suami. Karena itu suami tadi itu harus menjaga amanat itu. Ibunya yang melahirkan dengan siap mengorbankan nyawa, bapaknya yang kerja banting tulang untuk pertumbuhan anaknya, nafkah anaknya, dididik, dibiayai, wah hebat, gede, 18 tahun dikawin, tidak berkuasa apa-apa. Sudah dipiara begitu, diperlakukan tidak bagus. Tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu dalam hadis yang lain, Allah fin nisa fa innahunna awanin. Awanin itu jamak awinah. Awani asalnya. Itu tanwin iwad anil harf. Allah fin nisa fa innahunna awanin. Perempuan-perempuan kamu itu adalah pembantu kehidupan kamu. Kalau bahasa sekarang, mitra hidup. Pendamping hidup, bukan budak. Itu bukan pembantu, pendamping hidup kamu, yang membantu dalam kehidupan kamu. Tapi bukan dengan cara jual beli kamu mendapatkannya. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu mengambil itu perempuan sehingga orang tuanya pun dia tidak boleh ikut campur dalam urusan dengan suaminya, harus patuh kepada suaminya. Kamu ambil dengan amanat dari Allah. Karena itu harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halalkan sampai ke farajnya dia dengan kalimat yang diatur oleh Allah, ijab dan qabul. Asalnya sebelum kawin, mulai ujung rambut, ujung kaki haram. Dengan ijab dan qabul enteng. Enggak pakai ke notaris sih. Loh. Enggak pakai ke notaris, tuku sapi itu loh, ono surate, kena. Ini dengan ijab dan qabul, walaupun tanpa surat halal hukumnya. Masya Allah. Karena itu, istri itu adalah amanat yang harus kita jaga. Jangan sampai istri tadi itu kita sia-siakan. Ojo disio-sio bojomu. Kepingin istri cantik tapi kerjodok. Dikongkon ngangkat, dikongkon ngepel, umbah-umbahan sak truk. Dek, kepingin bodimu bagus, dempal bojomu. Lah dijaga. Kalau gak pengen cantik ya jogoan. Lawang istri dipanggang ada di sawah. Mari ngono sing putih ngono koyo londo, Dik. Ya jogoan atuh kok ana wedak sing kena. Kerja siang dan malam, Masya Allah. Sampai raine bojone kok gedhek. Dobol pisan gedheke. Kalau sudah begitu ngamuk, elek raimu. Lah sing gak elek kan kona.
Karena itu tanggung jawab, tanggung jawab. Ngancen ini kadang-kadang kita ini banyak nuntut sama istri, tapi kita ini tidak pernah menuntut diri kita apa yang kita berikan kepada istri. Istri suruh kerja, anak-anak itu loh, perhatiin no, masa yang enak, bersenono memu. Kerja kon itu bantu aku ini susah payah. Waduh, tuntut terus. Terus mari ngono, wambumu udah enak belas ini. Kok enggak kelihatan cantik kamu? Kok bodi kamu rusak? Loh sapa sing gawe ngono? Wong kamu nuntut begitu. Wis Dik ya, sing penting ngerawatan badanmu. Tak turunno biaya kon. Tak carikan biaya gimana caranya kamu kelihatan cantik supaya saya seneng. Wis ana di omahe. Tugas kamu adalah di rumah didik anak ketika aku enggak ada. Masak seadanya tapi yang lezat. Selain itu biar saya yang susah payah. Loh, sampean payah bekerja sampai di rumah kelihatan istrinya cantik. Seneng. Datang bekerja istrinya teko sawah. Podo ketemu serbet deh. Karena itu kita ini harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu urusan duniawi, urusan akhirat juga begitu. Urusan akhirat juga begitu. Apalagi saling mendukung, Dek. Saya bekerja. Tolong jagan sholat duha ya. Doakan saya rezekinya lancar. Nanti anak-anak ajakan sholat berjamaah zuhur. Sambil doakan supaya rezekinya dapat yang halal. Urusannya gampang. Jangan lupa nanti jam sekian baca Quran 1 juz jaan anak-anak. Supaya waduh hebat. Istrinya sampean kena air wudhu tok. Wayu. Karena itu harus ada pembagian tugas. Harus ada pembagian tugas. Nah, sekarang kan enggak kadang-kadang. Saya ini melihat kadang-kadang perempuan sama lelaki ini kok ukisat ahwalu ya. Keadaannya sudah bertolak belakang. Yang perempuan lebih sibuk dari laki. Lebih sibuk dari laki. Akhirnya enggak kaurus kabeh wis. Wajar kacir. Suami lapar sampai di rumah bojone tas kerja. Endi mangane? Durung mangan, durung masak. Opo sing diurusi? Ribut tak karuan. Buang lebih parah lagi, ya Allah. Saya kadang-kadang yo tunggu yo pegel. Saya pernah ngelihat pasangan suami istri. Yang laki pakai celana panjang, pakai jas, pakai peci hitam, ditutupi ndase, padahal itu aurat, rambutnya, kan gitu. Ditutupi pakai celana panjang, padahal auratnya antara pusar dan lutut. Pakai jas, ditutupi tangane, padahal bukan aurat, kan begitu. Sing wedok pakai kathok cekak, you can see. Nggak pakai kerudung, padahal aurat kabeh seluruh tubuhnya. Kok model? Sing iki tambah buka, sing iki tambah nutup. Masya Allah. Inilah kita kadang-kadang heran lihat keadaan gini. Iki sing gendeng sing ndi? Suaminya membiarkan istrinya model gini atau istrinya yang dia tidak mikir atau podo gendengnya, tidak paham saya. Banyak kan model begitu ya? Banyak. Seharusnya kebalik. Istrinya tertutup semuanya. Paham ya? Kemudian pakai kerudung, celananya panjang, kemudian bajunya kompor. Ini enggak.
Kebalik semuanya. Masya Allah, rusak wis aturan model begini demikian ini. Rusak. Dan memang sudah kacau, sekarang ini zaman kacau. Tahu zaman kacau enggak? Zaman kacau, ya Allah. Mudah-mudahan selamat keluarga kita, Pak. Anting-anting yang seharusnya dipakai perempuan digawe wong lanang. Kacau enggak? Long rambut panjang itu bagi perempuan itu semakin buat cantik digawe pendek. Sing lanang sing dawa-dawa lagi. Yang laki rambutnya panjang-panjang. Padahal enggak ganteng belas. Orang laki itu kalau rambutnya panjang itu berarti dari buntut. Lebono kandang. Lu panjang sampai tutup sini rambutnya. Sopo sing muji kalau begitu itu, ya Allah. Kalau perempuan itu menghiasi, memang termasuk hiasan perempuan itu rambut. Karena itu kalau laki-laki haji disunahkan halak gundul, kalau perempuan tidak sunnah gundul. Dilarang gundul, afdolnya taksir. Kan begitu dalam ilmu fikih. Kenapa? Memang menghiasi wanita itu rambut. Wah, lebih parah lagi anting-anting itu loh. Bukan yang seharusnya menjadi perhiasan untuk telinga, dipasang ono di irung. Masya Allah, persis sapi sing di kandang itu kan. Gila ini zaman ini sudah gila sekali sudah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah kita atur keluarga kita. Kita jangan menjadi orang yang mengkhianati amanat yang dititipkan oleh Allah ini. Aturan sing genap. Di antara pesannya Allah nih, untuk supaya keluarga kita ini diatur. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu melaksanakan sholat dan sabar dalam menegakkannya, mengerjakannya. Pernah? Pernah enggak sampai ngajak? Nak, belajar jadi dokter, jadi itu, jadi ini, jadi tentara, jadi itu, kerja itu. Loh, enggak sampai pesen nih yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintahkan tuh sholat anak kamu. Belajar nak, tapi sholat loh ya, yang benar. Kerja nak, tapi sholat yang benar. Jadilah orang yang bagus, yang berhasil sukses, tapi sholat yang benar. Sholat. Pesen no setiap saatnya sholat. Berangkat yang Jakarta nak, wis ngedok sini. Berangkat ke Jakarta, sholat yang benar ya. Jangan sampai tidak sholat loh. Itu. Hadir resepsi tidak sholat. Mana ambil wedai. Anak dikawinkan tapi tidak sholat. Kenapa? Nek kuade tidak sembahyang tadi. Lah, ini apa ini? Ingat perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jangan lupa pesan perintah sholat, jangan lupa setiap saatnya. Itu perintah Tuhan loh itu. Perintah Tuhan itu. Jadi kalau anaknya sampean, katanya Dina, panggil Pak. Coba lali sholat loh ya. Itu perintah itu Pak. Sembahyang lo nak, terus adzan, mandek, sholat. Begitu seharusnya. Kemudian Allah jelaskan lagi, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Aku Allah enggak minta rezeki sama kamu kok. Aku Allah enggak minta rezeki untuk diberi kepada Allah atau untuk diri kamu sendiri atau untuk orang lain. Nih orang yang sibuk cari dunia, yang kerja banting tulang sautek ini banting. Kerja terus, kaya dia, hartanya udah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kemudian tidak punya waktu untuk sholat berjamaah di masjid, nggak punya waktu bahkan untuk sholat sendiri.
Sampai tanyai, yang kamu cari itu apa? Makan. Kalau untuk makan cukup, bisa lebih dari cukup. Long makannya manusia itu satu piring kok. Untuk apa kamu tadi itu kerja banting tulang untuk apa? Untuk makan enteng. Kalau untuk makan toh Pak. Kalau untuk pakaian enteng loh, pakaiannya sampai enggak perlu sampai sak piece. 2 meter cukup. 3 meter sudah cukup. Untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk keperluan hidup, sudah ada. Terus duitnya supaya tambah banyak untuk apa? Untuk bayar sama Tuhan? Enggak, Allah enggak minta bayaran. Untuk kamu tadi itu beri makan orang sak kampung juga tidak. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Aku tidak meminta kepada kamu rezeki. Nahnu narzukuk. Aku Allah yang sudah menjamin rezeki kamu. Apa perlumu? Gara-gara urusan dunia sampai tidak sholat itu. Apa perlu kamu? Gara-gara urusan yang sepele sampai kamu tidak menjaga sholat, meninggalkan berjamaah itu. Apa urusannya? Kalau hanya sekedar untuk rezeki, Allah sudah jamin rezeki kamu. Kalau untuk bayar Tuhan, Allah nggak minta bayaran. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang terpuji nanti sampai masuk surga diridhoi oleh Allah itu karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang tanggung jawab menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.